dong. Oke, jadi ya diam semua, masih ngantuk ya, belum bisa dikudain. KTT aman semua kan kelas ini? Insya Allah aman, Pak. Alhamdulillah, tinggal ngumpulin aja masa nggak aman, kan udah bikin lama. Oke, jadi di minggu ini kita akan belajar mengenai likuidasi partnership. Sebentar. Nah, jadi tinggal dikit ya teman-teman ya. Kemarin kan sudah kita bahas hampir separuh. Nah, jadi sekarang tinggal komen ditaruh di mana sih ya? Bentar ya, bentar. Kok tiba-tiba lah Adobe-nya error. Kok nggak ada beban? Oke, jadi di minggu ini kita akan belajar mengenai likuidasi yang sedikit lebih kompleks, yaitu adalah likuidasi bertahap. Jadi di likuidasi bertahap ini kita proses melakukan likuidasinya itu dicicil. Kalau kemarin kan proses likuidasinya kan sekaligus ya. Jadi syaratnya apa kemarin? Jual semua non cash aset, paham ya? Terus itu dijadikan cash, baru nanti setelah semuanya jadi cash, kita lihat apakah ada yang saldonya defisit atau tidak. Kalau ada yang saldonya defisit, berarti kita apakan kemarin? Yang pertama, dia disuruh membayar, ya. Tapi kalau kondisinya dia insolvent, tidak bisa membayar, maka nanti akan maka nanti akan dialokasikan ke ekuitas pemilik yang lain, partner yang lain. Ya, baru kemudian setelah selesai proses alokasi, saldonya sudah tidak ada yang debit, baru nanti dimulailah proses pembayaran. Dibayarkan pertama ke siapa? Utang eksternal, terus berikutnya yang kedua siapa? Utang internal, baru yang terakhir ekuitas pemilik yang lama. Oke. Nah, tetapi kelemahannya di proses itu adalah pemilik modal itu dia baru bisa menerima kembalian atas modalnya setelah prosesnya selesai. Nah, sedangkan proses likuidasi itu kadang-kadang waktunya lama, bisa makan waktu yang cukup lama, mungkin setahun lebih bahkan. Jadi kalau ditunggu prosesnya itu sampai selesai, nggak sabar. Sementara uang partner kan terbatas ya, jadi kemungkinan mereka itu akan menuntut kembalikan lebih cepat. Untuk itulah diciptakan metode yang kedua, yaitu cicilan. Jadi agar para partnernya itu bisa memperoleh kas lebih awal ya, tanpa menunggu 3 tahap tadi itu selesai. Oke. Nah, ini karena dia lama ya. Nah, terus berikutnya jadi partner itu nanti dia itu akan boleh menerima cash ya sebelum adanya likuidasi total, ya kan. Terus berikutnya ketika cashnya itu sudah tersedia. Jadi nanti ketika kita itu membawa cicilan, syaratnya adalah kita tuh harus bisa memprediksi total likuidasi, total kerugian likuidasi itu ada berapa sih gitu kan. Ya, jadi modalnya itu kita membuat estimasi terburuk, kira-kira seandainya rugi semua, itu cash yang tersedia itu berapa. Paham ya? Nah, terus berikutnya perusahaan juga harus bisa memprediksi ya cash-nya itu yang tersedia itu berapa. Nah, ketika dua hal ini sudah ada, maka perusahaan itu harus membuat ini safeguard. Ya, tadi sudah saya bilang dia harus menyediakan cadangan terburuk
Ya, seandainya dia itu rugi semua, itu ruginya berapa? Baru nanti sisanya yang di atas safeguard itu tadi, itu nanti baru dibagikan kepada partner. Ya. Nah, ada beberapa cara dalam melakukan installment atau apa namanya melakukan cicilan likuidasi yang bertahap ya. Yang pertama kita menggunakan pendekatan safe payment. Oke, dia menggunakan safe payment. Nah, dengan menggunakan safe payment ini ya prakteknya itu adalah kita menggunakan 3 asumsi sebagai berikut. Oke. Jadi prosedur dalam melakukan safe payment ya ini namanya safe payment ya. Safe payment itu kita membuat 3 asumsi sebagai berikut. Pertama, ketika seorang partner itu dia memiliki utang, memiliki piutang kepada perusahaan, maka ya saldo utangnya itu dianggap disatukan. Jadi dia di offsetkan. Jadi misalnya begini, ada seorang partner itu dia memiliki saldo modalnya itu defisit misalnya 10.000. Tetapi dia memiliki utang ke perusahaan, dia memiliki piutang ke perusahaan itu jumlahnya 15.000, paham ya? Maka itu jumlahnya disatukan, ya. Maka modal partner itu akan dianggap berapa? 5.000, paham ya? Dan sebaliknya kalau dia itu punya utang ke perusahaan, maka utangnya itu tadi nanti akan dijumlahkan. Jadi di pendekatan safe payment itu tuh tidak dibedakan mana utang mana modal. Jadi nanti semuanya akan disatukan, dianggap sebagai satu. Oke, itu asumsi yang pertama. Jadi utang dan piutang partner itu jumlahnya dijumlahkan ya ke modalnya. Nah, terus berikutnya asumsi yang kedua, semua aset non kas. Nah, tadi kan asumsinya kan kita membuat kerugian terbesar ya. Nah, kerugian terbesar dalam proses likuidasi itu apa? Nah, ini di asumsi yang kedua. Ya, aset non kasnya itu dianggap tidak bisa dijual. Jadi misalnya kita itu punya aset non kasnya 100 juta, maka di pendekatan installment ini kita berasumsi, berarti kita asumsikan ya biar tahu kita itu amannya berapa yang dibayar, ya udah anggap aja semua aset non kas itu nggak bisa dijual. Jadi kerugian terbesar itu apa? Kalau kas non kasnya tidak bisa dijual, maka dia bikin asumsi ini. Ya, jadi di installment itu apa? Asumsi yang kedua, non cash asetnya tidak bisa dijual. Jadi dianggap rugi semua. Terus faktanya nanti bisa dijual nggak? Bisa, tetap bisa. Paham ya? Cuman sebelum kita mau bayar ini, kita bayar ke partner ini nih bulan ini gitu kan. Nah, itu tuh kita membuat hitungan seperti ini. Jadi kita asumsikan seandainya aset non cash kita itu nggak bisa dijual semua. Berikutnya yang ketiga, nah ketika seorang partner itu memiliki saldo defisit atau modalnya di debit, kita asumsikan dia tuh insolvent. Jadi kita tidak optimis di sini. Ya, jadi kita anggap semua orangnya tidak bisa membayar. Oke. Nah, baru kemudian dengan asumsi-asumsi ini ya kita tuh jadi tahu asumsi terberatnya kita tuh apa, kerugian terbesarnya tuh apa. Baru kemudian uang sisanya baru bisa dicicilkan pada periode tersebut. Oke, baru nanti kita lakukan distribusi kas pada periode ini. Nah, kapan kas ini didistribusikan? Nah, biasanya itu ya sebenarnya tergantung kesepakatan partner ya, kapan sih kita harus bagi kas. Tetapi di buku ini kita asumsikan nanti dia dilakukannya itu tiap bulan. Ya, jadi sebulan sekali dicicil. Oh, ini sudah ada realisasi sekian. Posisi keuangannya menjadi seperti ini nih selama proses likuidasi. Nah, terus kemudian dari posisi keuangan yang ada saat itu dibuatlah yang namanya apa? Safe payment. Ya, jadi prosesnya ini di sini kita asumsikan sebulan sekali. Jadi tiap bulan itu kita membuat schedule safe payment dengan asumsi 3 ini tadi ya. Nah, baru nanti jumlah uangnya nanti akan dibayarkan ke masing-masing partner yang ada saat itu. Dengan asumsi ini. Bisa dipahami ya? Lalu? Nah, mungkin kalau sudah lihat baru bisa dipahami. Contohnya seperti ini. Jadi perusahaan ini dia tuh memutuskan untuk likuidasi dan akhirnya dia memutuskan likuidasinya itu pakai cicilan. Jadi nggak setahap kayak kemarin kan cuma satu tahap, tunggu selesai dulu penjualan baru di ini. Nah, dia sepakat untuk melakukan likuidasinya itu secara bertahap. Nah, posisi keuangan sebagai berikut, dia punya kas, punya accounts receivable, inventory equipment totalnya 140. Dia punya
liabilities, terus punya capitalnya Bring 45, punya devis 27, dan punya Olsen 50. Nah, dalam pembagian untung rugi selama likuidasi, dia itu menggunakan 40, 40, 20, 442 ya. Nah, terus kemudian diasumsikan bahwa 70% receivable itu sudah ini kan receivable total 40. Nah, pada periode berjalan, ini kan di awal nih. Ini di awal. Nah, selama periode berjalan, ternyata receivable-nya itu ini berhasil berhasil ditagih sebesar 70%. Nah, terus berikutnya ada inventory, total inventory kan 30. Nah, di sini ada inventory yang berjumlah 15, separuh, itu dijual harganya 10. Nah, terus berikutnya, ya, paham ya? Ini kan saldo awal nih, ini saldo awal. Ya, ini saldo awal. Nah, terus berikutnya ada 2 transaksi ini di belakang, paham ya? Nah, terus di akhir periode bulan ini maksudnya, nah perusahaan itu mau membagikan safe payment-nya, maka kira-kira berapakah kas yang bisa dibagikan ke masing-masing partner? Nah, maka langkahnya adalah pertama kita jejerkan posisi ini, kita ada kas, terus kemudian ada non cash asetnya ada berapa? Totalnya 130 ya. Tapi kalau mau dijejerin satu-satu juga nggak apa-apa, tapi kan banyak ya. Jadi sedikit aja, langsung 130, baru kita jejerkan lagi, ada 18, 45, 27, 50. 18, 45, 27, 50. Oke, nah baru kita masukkan transaksi yang ada di periode ini. Jadi sebelum kita lakukan pembayaran, ya tentu saja pembayaran itu dilakukan setelah transaksinya selesai ya. Transaksi yang pertama apa tadi? Piutangnya 75% berhasil ditagih. Terus dia bilang sisanya dihapuskan nggak? Asum that 75% are collected, nggak ada keterangannya ya, tapi di sini langsung diasumsikan sisanya dihapuskan. Oke, jadi total piutangnya ada berapa tadi? Enggak dihapuskan ya. Enggak, sorry enggak dihapuskan. Jadi total piutangnya tadi ada berapa? 70% dari piutang berapa? 28. 28 ya? Ya, Pak. Kan 40.000. Ya, 40.000 jadi 28. Bentar. Saya ketik dulu. Ya, total piutangnya jadi 28.000 ditambah dengan apa lagi? Inventorinya ya. Inventorinya yang itu berapa? Yang dijual 15.000. Tapi cash yang sorry. Piutangnya tadi yang dihapus berapa? 28 ya. Oke. Ini 15. Maka total cash yang diperoleh berapa? 15 ini berhasil dijualnya berapa? Dijual 10.000. 10.000 ya. Maka total asetnya nanti akan, ini asumsinya tetap 28 ini ya. 28. Kan nggak dihapus. Kecuali ada keterangan dihapus ya. Jadi ada piutang sebesar 28, tertagih 28, terus ada receivable sejumlah berapa? Ada inventory sejumlah 15, terjual 10. Maka total cash yang diperoleh berapa? 38. Sementara total aset yang dikurangi ada berapa? 43. 3. Oke, jadi paham ya? 43, tapi uang yang diperoleh berapa? 38. Jadi ada rugi 5.000 itu langsung kita alokasikan 2.000, 2.000 dan 1.000. Proporsinya tadi 442. Bisa dipahami? Oke, maka totalnya cash-nya akan menjadi 48, ini 87, ini 18, 43, 25, 49. Oke, bisa ya? Nah, sebelum kita melakukan safe payment, ya, kita lakukan pembayaran ke masing-masing ke utang dulu. Kan uangnya juga sudah cukup kan untuk bayar utang kan? Ya, jadi kita bayar utang dulu, maka kita akan mengurangi liabilities dan cash-nya juga dikurang. Maka cash-nya akan menjadi berapa? 30, utangnya habis, non cash asetnya menjadi 87, modalnya sekian, dan sekian. Nah, barulah setelah ada ini kita membuat yang namanya safe payment schedule. Ya, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu ya. Bisa dipahami? Nah, baru kita membuat yang namanya safe payment schedule.
caranya seperti ini, kita cek kasnya masing-masing partner, totalnya ada berapa? 43, 25, dan 49 ya. 43, 25, 49, 43, 25, 49. Oke. Paham ya? Jadi ini di luar ini. Ini kan skedul pembayaran seperti yang kita buat kemarin ya. Apa skedul pembayaran, skedul likuidasi ini namanya ya. Ini seperti yang kemarin, cuman ini dicicil. Nah, jadi membuat safe payment schedule itu di luar. Itu sebuah statement yang lain. Oke, caranya seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan apa? Ditaruh ini posisi apa namanya? Kok posisi? Ditaruh saldo modalnya masing-masing partner 43, 25, 49. Nah, baru kemudian kita punya non cash asset ada berapa? 87. Nah, buat asumsi seandainya ini tidak bisa terjual semuanya, anggap saja musnah, maka kita akan ada loss berapa? 87. Oke, jadi kita buat allocation of potential loss. Jadi 87 ini kita bagi 4, 4, 2. Oke, 4, 4, 2. Jadi ini kita kurangi 3, 4, ini kita kurangi 3, 4, ini kurangi 17. Maka seandainya kita itu non cash asetnya itu nggak laku semua, paham ya? Tapi sudah kita buang gitu kan. Maka saldo ekuitas kita itu akan menjadi berapa? Yang ini 82, yang ini 9.800, yang ini berapa? 331. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini kredit ya, ini kredit, debit, kredit. Nah, terus asumsikan orang ini nggak bisa bayar. Paham ya? Jadi ada rugi berapa? Ini ada alokasi 9.800, yang ini 4, yang ini 2. Jadi ini dapat 6.500, yang ini dapat berapa? 3, 2, 6. Maka dengan asumsi pada tanggal ini, pada tanggal akhir bulan ini, kok ini nggak bisa terjual semua, maka saldo ekuitas Pak Bring itu akan menjadi berapa? 1.667, sementara saldonya si Olsen itu akan menjadi berapa? 2833. Nah, maka inilah jumlah yang bisa kita bayarkan. Ya, jadi kita buat hitungan di tempat lain, asumsi yang terburuk, ini kan kita kalau rugi semua gimana? Nah, maka kita alokasikan seperti ini. Paham ya? Semua non cash aset kita kredit, kita jual, terus nggak laku, berarti jadi loss semua ya. Nah, terus berikutnya ketemu saldo ekuitasnya seperti ini, baru ruginya kita alokasikan agar ketemu saldo akhirnya sekian. Maka karena kita ketemu dari safe payment schedule ini, kok ini bisa dibayar 1.167 dan ini bisa dibayar 28, maka pada periode ini kita akan membayarkan sejumlah 30.000 ini ke masing-masing partner ini. Sudah paham ya? Ini bayar 30, berarti ini dibayar 1.667, ini dibayar berapa? 28. Maka saldo akhir setelah adanya safe payment itu akan menjadi berapa? Cashnya 0, non cashnya 87, saldo bring menjadi 41 ya, kan dikurangi 1.600, tadi sudah dibayar 1.600 ya. Ini dikurang 25, dikurang. Ini tetap karena dia tidak dibayar, nggak safe dia. Nah, ini dibayar 28, saldonya tinggal 20. Oke, jadi dipahami? Ini seandainya di jurnal, ya, maka transaksinya itu akan menjadi seperti ini. Ya, nggak bisa digeser. Ini aja yang digeser. Seandainya di jurnal, ya kan biasanya kan disuruh menjurnal kan. Jurnalnya itu akan menjadi transaksinya apa ya? Halo, transaksi yang kita dapat cash sebesar berapa? 38.000. Ya, terus kita akan mengkredit apa? Halo? Debit dulu ini ya, debit dulu. Debit capital, terus berikutnya, debit capitalnya berapa? 2.000. Terus berikutnya ada D capital. Baru CO capital 1.000. Terus yang dikredit apa? Ada apa namanya AR. AR ada berapa yang kita kurang tadi? 30.
38. 28 atau 38 sih? 28. 28. Nah, merchandise inventory. Inventory. Berapa? 15 ya. Nah, 15. Ini takutnya nanti Pak nggak pernah diajari jurnal, kan sudah tingkat 3 sebenarnya. Ya, tapi ini saya ulang deh gitu. Terus berikutnya transaksi lagi apa? Ini ya, bayar utang, berarti apa? Account payable, cash, 18, ini 18, benar ya 18. 18 baru bayar payment ini tadi. Oke, siapa yang kita bayar tadi? B capital sama O capital. O-nya berapa? 20667. 20667. Sementara si B-nya dapat 1667. Kok 2028 ya? 28333. Ini 1667. Oke, maka gasnya kita kredit berapa? 30. Nah, seperti ini. Oke. Ini payment of liquidation schedule, ya kan? Ini liquidation schedule-nya ini namanya apa? Yang ini save payment schedule. Ini transaksinya di jurnal. Oke, jadi save payment ini itu kita lakukan itu berkali-kali, ya. Jadi ketika sebuah perusahaan, kita sekarang mau nyicil, benar. Nah, itu baru kita buat yang namanya apa? Save payment schedule. Bisa dipahami? Ya, jadi ada berapa kali dia mau bayar berapa kali gitu kan? Ya, bisa jadi tiap bulan, bisa jadi seminggu sekali, tergantung mintanya gimana. Nah, oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya yang kedua, ya, ada yang namanya tadi yang pertama ini namanya apa? Save payment, save payment. Nah, yang kedua cara melakukan cicilan itu namanya apa? Advance plan of distribution of cash atau cash distribution schedule, istilahnya begitu, ya, atau cash distribution plan, ya. Bedanya dengan save payment, kalau save payment itu dia baru dilakukan perhitungan itu ketika perusahaan memutuskan untuk dilakukan ketika perusahaan itu mau membayar ke partner. Nah, kalau yang ini, ya, yang namanya distribution plan ini, dia dilakukan itu pada awal kita memutuskan untuk melakukan likuidasi. Jadi ketika sebuah perusahaan itu kita sekarang likuidasi, nah maka ketika perusahaan itu memilih untuk menggunakan installment dengan distribution plan, ya, maka dia akan membuat semua hitungan itu di awal mereka memutuskan untuk likuidasi. Ya, jadi dia lebih terencana yang di sini. Beda seperti yang di save payment tadi, dia itu kan baru bisa dilakukan di awal periode ketika orang mau dibayar baru kita buat hitungan. Nah, tetapi yang awal ini yang namanya distribution plan itu perusahaan itu sudah membuat hitungan di awal. Jadi nanti partner itu bakal dapat cash berapa dan berapa ketika proses itu selesai, itu sudah bisa diprediksi dari awal. Jadi dia lebih matang di depan. Oke, ini namanya apa? Distribution plan. Nah, langkah dalam melakukan distribution plan itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat kita cari dulu saldo masing-masing modalnya pada saat awal likuidasi, ya, modal semua partner saat likuidasi. Terus yang kedua, kita akan membuat, ya kan, kita akan membuat cash distribution cash, ya. Terus sebentar, kita akan membuat distribution cash yang dia itu jumlahnya
sesuai dengan rasio untung rugi partner. Oke, ini sambil saya jelaskan sambil itu nanti ya di belakang ya. Terus berikutnya langkah yang ketiga, baru kita tentukan jumlah cash yang bisa didistribusikan kepada masing-masing partner sesuai dengan rasio tadi. Nah, langkah yang terakhir adalah membuat cash distribution plan. Oke, jadi ada 4 tahap, nanti di bawah aja ya sambil menjelaskan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 orang membuat partnership, ada Baker, Strong, sama Wick. Dia memiliki ketika perusahaan ini memutuskan untuk melakukan likuidasi, dia memiliki saldo sebagai berikut. Ya, ada cash, ada AR, ada inventory. Ya, ini si Baker itu modalnya modalnya debit, ada defisit sekian. Si Wick punya modal sekian. Ini punya utang sekian. Terus berikutnya, Wick advance ini piutang, maaf, ini piutang. Jadi orang-orang ini punya piutang ke perusahaan. Jadi perusahaannya itu, orang-orang ini punya utang ke perusahaan. Jadi ini piutang kepada Baker ya, ini piutang kepada Wick. Terus berikutnya ini capitalnya, ada Baker capital 67, Strong capitalnya 45, dan Wick capital berapa? 31. Ini piutang perusahaan. Oke, ini posisinya. Nah, di sini kita harus mengetahui, ini langkah pertama ini ya, kita mengetahui posisi keuangan mereka. Terus langkah yang kedua, kita harus mengetahui berapakah profit sharing ratio-nya. Di sini ada 442. Terus berikutnya, nah ada lagi transaksi di sini, partnernya itu dia, sebentar. Partner ini dia ada account receivable jumlah 100.000, ya, account receivable-nya jumlah. Di sini kan ada 22, tetapi di sini sebentar. Saya baca dulu ya. 100.000 ini tadi dari account receivable, inventory, sama apa namanya? Sama PPE ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, maaf agak lama tadi saya bacanya. Jadi di awal, jadi kan mereka menulis likuidasi tanggal 30. Nah, di sini ada asumsi. Nanti kita ketika ada uang sejumlah 100.000 ya, maka uang ini akan didistribusikan. Jadi ini belum terjadi teman-teman ya. Jadi ketika ada penjualan inventory dan plan aset terus kok dapat 100.000, maka kita akan melakukan apa? Pembayaran ke masing-masing partner. Oke. Nah, baru di sini kita membuat yang namanya apa? Cash distribution plan. Nah, di sini ada potensial cash sejumlah 106. Nah, ini bagaimana cara membaginya? Oke. Berikutnya, langkah pertama itu kita menentukan saldo net capital masing-masing partner. Jadi kita akan membuat penjumlahan dari utang dari modal dan juga utang atau piutangnya masing-masing partner. Jadi semuanya ditutupkan. Nah, di sini tadi yang kita lihat saldo modalnya si Baker ada 67, berikutnya Strong ada 45, dan si Wick ada 31. Tetapi kan tadi kita punya piutang, ya, ada piutang, ada 12, ada 7. Ini langsung di-offsetkan. Jadi nanti dikurang 12, yang ini dikurang berapa? 7.000. Maka net capitalnya jadi 55, 45, 24. Itu langkah yang pertama. Kita tentukan saldo modal yang sudah disesuaikan. Oke, bisa ya langkah pertama ya. Nah, berikutnya kita buat langkah yang kedua.
kita membuat yang namanya cash distribution dengan masing-masing rasio masing-masing partner ini. Jadi kan tadi saldonya ada 55. Nah, kita istilahnya apa namanya? Loss absorption potensial. Nah, ini namanya malah nggak disebut di atas. Ya, jadi di sini kita akan membuat loss absorption potensial. Jadi dengan saldo modal partner ini kan tadi ada 55, 45 dan 24, maka masing-masing partner ini seandainya itu perusahaan itu kondisinya ruginya tuh semuanya rugi, maka kerugian yang bisa diserap masing-masing partner itu ada berapa? Ya, caranya adalah dengan membagi saldo modalnya dia dibagi dengan profit sharing ratio. Jadi misalnya Pak Baker ini dia punya ekuitas berapa? 55 dengan profit sharing ratio-nya 40%, maka paling banyak Pak Baker itu bisa nanggung rugi berapa? Ya pasti 55. Nah, ketika Pak Baker rugi 55, maka perusahaannya itu 100% rugi berapa? Paham ya? Jadi ini dibagi sekian. Maka dengan modalnya Pak Baker 55, seandainya Pak Baker ini rugi, ya dia 0, maka perusahaan itu akan rugi berapa? 137. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau saya balik, seandainya perusahaannya rugi 137, maka modal Pak Baker akan menjadi 0. Bisa dipahami ya? Nah, ini namanya apa? Loss absorption potensial. Jadi maka potensi bisa menyerap ruginya Pak Baker itu ketika perusahaannya berapa? 137, ruginya 137. Nah, kita ulangi di strong. Ya, dia modalnya 45, profit sharing ratio-nya 40%, maka dia bisa nanggung kerugian. Saldo modal dia itu nggak akan defisit kecuali perusahaannya rugi berapa? 112, sementara si Pak Wik itu 120. Nah, dari sini akan kelihatan ya siapakah partner yang paling kuat dan siapakah partner yang paling lemah. Maksudnya apa? Dia tuh apa namanya? Kita lihat siapakah yang paling potensial untuk tidak menderita kerugian. Lalu bisa dipahami? Maka yang paling kuat itu akan menjadi siapa? Ini. Karena dia baru akan defisit ketika perusahaannya itu total ruginya berapa? 137. Jadi kita buat ranking ya. Kita buat ranking. Ya, ini 137. Berarti yang ranking 2 ini, yang ranking 3 ini. Oke. Ini namanya istilahnya, di sini nggak dikasih istilah ya. Ini istilahnya vulnerability ranking. Vulnerability ranking. Ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3. Jadi yang paling vulnerable siapa? Yang ini Pak Strong. Dia tuh paling cepat modalnya menjadi defisit. Beda sama Pak Baker sama Pak Wick. Bisa dipahami? Langkah yang kedua, bikin apa? Vulnerability ranking. Nah, terus langkah yang ketiga, ya, kita membuat tes yang distribusikan ke masing-masing partner. Oke. Caranya adalah sebagai berikut. Kita membuat ada 2 tabel ini, ada tabel cash distribution sama loss absorption potensial. Oke, ini kita ada apa namanya profit loss rate-nya 40 40 20 ini sama. Di sini juga di cash distribution juga 40 40 20. Baru kemudian kita taruh yang loss absorption potensial dari hitungan ini kita tadi ya. Kita taruh di sini ada 137, 112, ada 120. Oke. Nah, terus yang di sini kita taruh, yang di cash distribution kita taruh apa? Saldo ekuitas mereka yang sudah diingatkan tadi ya, ada 55, 45, 2, 4. Oke. Nah, baru kemudian ya, baru kemudian kita kurangi apa namanya? Ekuitasnya Baker dulu. Ya. Di sini kan Baker yang paling kuat. Di sini kita kurangi ekuitasnya Baker itu sejumlah 17.500. Sebentar. Ya, di sini modal Baker kan yang paling kuat berapa? Modal yang paling kuat siapa? Si Baker. Paham ya? Nah, di sini
potensinya dia berapa? 137. Paham ya? Nah, di sini coba kita buat backer ini dia agar potensi kerugiannya itu biar sama jadi orang lain. Dia kan masih kuat nih, kuat nomor 1. Paham ya? Maka biar sama menjadi orang lain, yang paling dekat dengan backer itu siapa? Weak ya. Nah, si backer kita kurangi potensinya 17.500. Jadi pahami? Dikurangi 17.500, maka dia akan menjadi 120. Sama seperti punyanya si weak. Paham ya? Jadi potensinya setelah dikurangi ini menjadi sama. Ini 120, ini 120. Oke? Jadi dia kan tadi ranking 1. Nah, kita samakan dengan yang ranking 2. Nah, karena ini dikurang 17.500, maka di hitungan yang cash distribution-nya ya, dia itu akan dikasih cash berapa? Ini kan 17.500. Paham ya? Dia tadi dapat berapa? 17.500 tadi. Berapa persen? Ini kan 100% nih. Berarti dikurangi berapa? 40%. 40%-nya 17.500 berapa? 7.000. 7.000 ya? Bener ya? Bener nggak? Benar, Pak. Bener ya? Nah, maka cash yang bisa dikasih ke backer sekarang, ya, ini belum dikasih cash, maksudnya rencananya, ya, maka cash si backer itu bisa dikasih cash lebih awal berapa saat. Jadi gini, seandainya perusahaan itu pengen bagi cash, paham ya, backer itu urutan pertama itu yang dapat siapa sih? Backer, dia dapat berapa? 7.000. Dapatnya dari sini 7.000 itu, dia disamakan dulu dengan yang ini, ya, dikurangi 17.500, maka dia dapat 7.000. Nah, ketika si backer nanti dibagi 7.000, maka saldo ekuitas backer itu akan menjadi 48 dan ini 24. Ini jadi totalnya 45. Ini cashnya belum dikasih belum? Belum. Paham ya? Ini cuma hitungan di awal. Jadi ketika perusahaan itu membagi cash, maka dia dibuat urutan. Urutannya berarti siapa? Oh, backer dapat dulu 7.000. Paham ya? Itu urutan yang pertama. Nah, berikutnya setelah dia dibagi 7.000, ya, setelah dibagi 7.000, maka saldonya akan menjadi seperti ini, 48, 45, 24. Atau kalau di vulnerability, di loss absorption-nya, ini menjadi berapa? 120, 12, 120. Nah, langkah berikutnya, ya, si dua orang ini kan beda dengan yang strong. Ya, ini ranking 1, ini ranking 1, ini ranking 2. Nah, dua orang ini buatlah sama. Cara buat samanya gampang. Ini biar sama. Totalnya kan 112. Jadi biar ini 112, ini dikurangi berapa? Jadi 120, ini dikurangi 7.500, ini dikurangi 7.500. Jadi totalnya menjadi berapa? 112. Oke. Nah, ini akan kita kalikan ini 40%. Jadi kalau dia dikurangi, kalau perusahaannya rugi 7.500, dia tuh dapat alokasi berapa? 3.000. Sedangkan ini dia dapatnya kan 2, berarti dia dapatnya 1.500. Maka distribusi cash yang kedua, ya, itu adalah 6.500. Paham ya? 4.500. Dari 4.500 itu yang 3.000 dikasih backer, sementara si weak dapat berapa? 1.500. Maka sisanya akan menjadi seperti ini. Setelah pembagian 2 kali ini, paham ya? Jadi kan jadi urutan bagi kasnya, ya, logikanya itu seperti ini, teman-teman. Jadi seandainya perusahaan ini bagi kas, maka urutannya gimana? Urutannya yang pertama adalah, ya, 7.000 pertama itu akan dikasih ke siapa? Backer. Paham ya? Nah, baru pembagian yang kedua, ya, 4.500 itu akan dikasih 3.000 buat backer, yang 1.500 buat siapa? Weak. Buat siapa? Weak, Pak. Nah, baru sisanya, ya, nanti akan dibagi ke backer, strong sama weak dengan proporsi berapa? 4-4-2. Nah, itu jadwal pembayaran kasnya. Oke, jadi nanti dia akan buat urutan yang pertama, ya, 7.000 pertama itu akan diserahkan kepada backer, ya. Schedule yang kedua nanti akan ada 4.500,
itu akan dibayar ke backer berapa? Dibayar ke backer 3.000, ya kan? Yang dikasih ke WIP ada 1.500. Oke. Berikutnya nanti yang ketiga, sisanya nanti akan dibagi dengan proporsi 4, 4, 2. Gunanya buat apa? Ngerti nggak jadwal ini? Jadi perusahaan akan membuat jadwal seperti ini dari hitungan ini. Sekali lagi saya ulang, schedule ini dibuatnya kapan? Ketika perusahaan memutuskan untuk likuidasi. Paham ya? Oh, ini dia membuat urutan prioritas pembayaran seperti ini, 7.000 ke backer, 4.500 ya. Terus nanti kalau ada 4.500 yang 3.002. Gunanya buat apa? Gunanya adalah misalnya nih setelah ini kan prosesnya berjalan likuidasi, akhirnya perusahaan misalnya, ini contoh aja. Oh ini kita ada cash, ada apa namanya? Cash yang bisa dibagi misalnya ada 5.000 misalnya. Ya, cash yang bisa dibagi sekarang ada 5.000. Ya. Bentar. Ini misalnya tanggal berapa? Tanggal 31 Juli ya. Misalnya tanggal 31 Juli. Oh, ini kita ada cash yang bisa dibagi 5.000. Maka yang dibagi cashnya itu jadi siapa aja? Pertama siapa? Backer. Kita bagi berapa? Halo? Kan urutan yang pertama tadi. Urutan pertama tadi apa? Ini 7.000 pertama itu dikasih ke backer, ya kan? Jadi 7.000 itu dikasih ke backer. Baru sisanya, yang kedua ada sisa berapa? Nggak ada. Berarti gimana? Ini 5.000 semuanya dikasih ke backer. Nah, nggak maksudnya? Ini schedule. Jadi di awal itu kita sudah membuat urutan pembayaran seperti ini. Kalau ada 7.000 pembayaran pertama dikasih ke backer. Paham ya? Kalau sisanya, maaf, urutan yang kedua nanti adalah sejumlah 4.500 yang dikasih ke backer 3.000, yang dikasih ke WIP 1.500. Terus berikutnya yang sisanya nanti akan dibagi 4, 4, 2. Nah, sekarang misalnya nih asumsinya kan di tanggal 31 Juli kita ada uang 5.000, maka dikasih ke siapa? Ke backer. Ngerti gak? Bisa ya? Nah, ini saya berandai. Ternyata sekarang uangnya nggak 5.000, tetapi berapa? 10.000 misalnya. Asumsinya begini. Jadi di akhir periode ternyata kita punya cash 10.000. Maka uangnya akan dikasih ke siapa? Backer ada berapa? 7.000. Sisanya ada berapa urutan yang kedua? Sisanya ada berapa? Berarti 3.000. Kan ada 3.000 kan? Sisanya 3.000. Akan dikasih ke backernya berapa? Seharusnya kan 3.000 sama 5.000 kan? Tetapi kan uangnya tinggal 5.000 ya. Berarti nanti tinggal dibagi yang ini 2.000 ya. Sisanya si WIP dapat berapa? Seandainya uangnya ada 20.000, biar nggak bingung. Di 31 Juli ternyata uang kita ada 20.000. Maka yang dibagi ke backer berapa? 7.000. Oke. Terus sisanya ada berapa? 4.500 ini ya. 4.500. Ya, urutan kedua kan 4.500 ini kan. 4.500 itu dikasih ke backer berapa? 3.000. Dikasih ke WIP berapa? 1.500. Berarti masih ada sisa uang berapa? 8.500. Berapa? 8.500. 8.500. Ya kan? Terus dikasih ke Strong 4, dikasih ke WIP 2. Jadi ini berapa? 3.400. 3.800. Ini ya. Terus ke Strong ada 3.800 juga.
nanti si WIP akan dapat berapa? 1.900 ini ya. Ini ya. Totalnya baginya kan tadi ada uang berapa? 20.000 kan? Maka sekarang kalau total di pembagian pertama ini ya, si Baker akan dapat berapa? Baker akan dapat berapa? 7.000 sama 1.500 sama 3.000. Paham ya? 10.000 ditambah ini berapa? 13.800 di strong dapat berapa? Hanya 3.800. Terus sementara si WIP dapat berapa? 1.500 sama 1.900 berapa? 3.400. Izin Pak, Ya, itu tadi 3.400, 3.400. yang ini ya? Heeh, Oh iya, salah. Bentar. sama 1.700. 3.400. 3.400. 1.000 berapa? 700 ya? Iya, 700. Berarti dia dapat berapa ini nanti? 13.400 ya? 13.400. Yang ini dapat berapa? 3.400. Terus yang ini berarti 2.900 ya? 3.200. Ini 3.200. Nah, paham nggak maksudnya? Ya, jadi ini adalah hitung-hitungan seandainya kita tuh nanti bagi duit, yang dibagi itu siapa aja gitu kan. Oh, seandainya 20.000, seandainya 10.000 tadi sudah kita hitung ya, seandainya 5.000 kita sudah tahu juga. Nah, ini gunanya ini ya, cash distribution plan. Ini cash distribution plan, 7.000 ke Baker, 4.500 ke Baker, ini ke apa? 3.000 ke week 15, sisanya nanti dibagi 442. Nah, ini cara baginya. Oke, sebentar. Ini masih langkah ketiga, saya ngecas dulu ya. Tolong kita. Oke, berikutnya yang keempat. Nah, ini namanya cash distribution plan. Tadi saya sudah membuat ilustrasinya, ya. Maka pembayaran pertama itu 17.000 itu dibayarkan ke kreditor. Saldonya berapa? 17.000 tadi mana? Ini utangnya kan ada 17.000. Maka kita akan membuat prioritas atau istilahnya cash distribution plan, itu 17.000 dibayar ke itu. Baru prioritas kedua itu 7.000, ya itu 100% akan dibayarkan ke Baker. Prioritas yang ketiga itu 4.500. Tadi sudah saya buat ya, tapi saya tadi skip yang ini ya. Ya itu ini dibagi berapa? 3, 2 atau 1 banding atau 2 banding 1 ya, berarti 67% ini 33, baru sisanya nanti akan dibagi 20. Oke, jadi pahami. Nah, ini cash distribution plan-nya. Nah, ternyata di soal ini diketahui di akhir bulan ternyata ada uang tersedia sebesar berapa? 106. Nah, uang 106 itu dibayar ke siapa saja gitu kan. Nah, maka inilah cara baginya. Tadi kan kita sudah punya prioritas seperti ini kan. Cash distribution plan-nya kan seperti ini kan. Paham ya? Nah, kita punya uang 106, kita bayarkan ke siapa aja. Nah, pertama ada 17, urutan 1 dibayar ke siapa? Kreditor. Terus berikutnya urutan yang kedua apa? 7.000 dibayar ke Baker. Terus berikutnya 4.500 dibayar ke Baker sama WIP, 3.000 dan 1.500. Maka sisanya ada berapa? 77.500. Oke, ini dibagi ke Baker 31. 4 ya, 4. Ini dibagi ke ini 31 juga 4, yang dibagi ke WIP 15. Maka
seandainya kita punya uang 106, ya, itu akan dibayarkan ke kreditor 17, dibayarkan ke Baker 41, dibayarkan ke Strong 31, dan dibayarkan ke WIG berapa? 17. Inilah yang disebut apa? Cash distribution plan. Nah, sudah bisa dipahami belum? Jadi bedanya dengan safe payment apa? Kalau safe payment, kita itu ketika mau bayar baru dihitung. Kalau di sini kita membuat yang namanya cash distribution plan ini, itu dibuatnya di awal ketika kita mau melakukan likuidasi. Kita sudah punya prioritas ini. Oh, nanti berarti kalau 7 bulan pertama bayar ke kreditor, ya 7.000 bayar ke sini, 4.500 bayar ke sini, sisanya baru seperti ini. Ya, ini semuanya dibuat di awal. Jadi ketika di setiap mau membagi kas, kita tuh sudah punya urutannya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Pagi sudah ini sudah selesai. Ini tidak masuk Yaya Incorporation ini ya. Ya, jadi materinya sudah selesai. Jadi hari ini kita cuman yang likuidasi bertahap saja. Mau dikasih contoh soal nggak atau langsung aja? Kasih Pak. Kasih, Pak. Boleh, Pak. Ya, langsung aja. Langsung latihan dong. Oke, coba kita lihat itu apa namanya? RPS-nya. RPS-nya mana RPS? RPS. Ketahuan nggak RPS-nya nih? Ini sambil RPS kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita sampai mana sih? Pembubaran persekutuan. Ini kurang ini loh. Kita udah selesai sampai sini. Udah, ini latihannya ya. 9, 10, 11, 13, 14. Oke, saya buka itunya dulu. Nah, kok nggak ada? Tadi berapa aja? 9, 10, 11. Nih, 9. Pembubaran perkutuan yang belum selesai. Disuruh buat apa nih? Diminta buat schedule transaksi pembubaran selama bulan Januari. Rencana distribusi tunai. Nah, oh ini safe payment teman-teman. Safe payment. Terus berikutnya sama Januari. Oke. Safe payment dulu ya ini ya. Ya nanti kalau saya ngerjain ini kalian bayarnya berkurang loh. Oh enak menurutmu? Ya gak apa-apa Pak. Ya Allah. Tidak. Kok kurang ikhlas ya. Kerjaan cara yang lain aja lah. Ya jangan yang ini. Bentar. Saya buka Excel dulu. Ya kok lemot man komputer saya. Benar lemot. Zoom itu berat ya? Mana? Saya tadi mau ngapain sih? Ngomong prop. Prop.
Gimana share screen? Lah, itu kok malah hilang kabel. Share screen Excel. Nah, ya soal yang ini yang save payment dulu. Jadi si Lucy, Mas, Nelly sama Oma, dia ada pembagian untung 40, 25, 25, 10. Nah, pada 1 Januari perusahaan memutuskan untuk melakukan likuidasi. Ya, dia melakukan likuidasi. Ya, terus berikutnya selama tanggal 31 selama Januari ada transaksi yang seperti ini. Terus berikutnya buatlah save payment-nya. Oke. Jadi perusahaan ini mendistribusikan cashnya pada tanggal berapa? 31 Januari ya. Jadi kita harus membuat schedule dulu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Oke, kita buat schedule dulu dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 1 Januari. Kita pertama bikin schedule-nya dulu, ada cash, berikutnya ada non-cash, non-cash, berikutnya ada apa? Liabilities. Yang punya modal ada L. Terus berikutnya ada siapa? Ada M. Terus ada siapa? Dulu kok saya dicuekin tuh, bantu tuh. Saya membaca. Siapa? N ya. N capital. N capital. Ini proporsinya berapa? 40. Terus ini 25. Bikin proporsinya aneh banget loh. 25, 10. Nah ini proporsinya. Posisinya dia ada gasnya ada 3000. Jadi non-gasnya ada berapa? Non-gasnya ada 89 dikurangi 3000. 89 dikurangi 3000. Harus ngitung, hitungnya sekian. Terus liabilities-nya ada berapa? 14 dan 30 ya. Bentar, 14 dan 30. Jadi berapa itu tadi? 44 ya? 44. Oke. Capitalnya ada berapa? 15. Berapa? Ada piutang dulu deh. Pinjaman ke Nelly 5.000 ya. Nah, di save payment ayo masih ingat nggak? Piutangnya di offset nggak sama utang? Utang piutang di offset nggak? Ya? Di offset nggak? Oh, ada keterangannya. Gimana? Dikompensasikan. Wah, dikasih tahu ya bocor. Jadi kasnya dikurangi dulu ya, dikurangi lagi. Pinjaman ke Nelly ada berapa? 5.000 ya, berarti dikurangi lagi 5.000. Oke. Nah, jadi nanti si punyanya si Nelly nanti jadi berapa? 12 sama 5.000 ya. 12 dikurangi 5.000. Oke. Jadi tinggal 7.000 ya. Modalnya orang yang lain tinggal berapa? Saldo utang ke pihak luar dilunasi, saldo kas didistribusikan. Kalau utang kan enggak ya. Liabilitasnya berarti nanti ada 2. Oke. Apa ini utang kepada ini ya? Lucy ya. Utang ke Lucy. Gini aja. Ada berapa utang ke Lucy-nya jadinya? 5.000. Nah, maka L capitalnya ada berapa? Tetap ya, berarti ya 15.000. Terus M-nya ada berapa? 9.000. P-nya ada berapa? 4.000. Nah, sudah
Sudah genap belum? Ini totalnya ada 84. Ini totalnya 8. Saldo awalnya seperti ini kita membuatnya. Jangan lupa pas bayar safe payment kemarin tuh loh, urutannya gimana? Safe payment tadi ya kok kemarin. Safe payment tadi, sorry. Safe payment tadi. Oke, kita buat schedule. Oke, langkah yang pertama apa? Selama Januari persediaan dijual dengan harga 30.000. Persediaan ada berapa totalnya? 25 ya? Halo? Ya Pak. Persediaan kita jual 30.000. Berarti kitanya 25 ya, 25 dikurangi 25. Oke, tetapi cashnya nambah 30.000. Oke, jadi ada untung berapa? Ini yang ini jual persediaan ya. Jual persediaan. Jadi untungnya ada berapa? 5.000. 5.000 itu akan dibagi ke sini. 5.000 dikali berapa? 40%. Jadi itu bulan. Nah ini sekian. Oke, jadi Pak ini. Ya, Pak. Nah, terus berikutnya ada apa lagi? Sebenarnya kan saldonya dijumlahin ya. Coba saya kasih jarak lah, males ngasih itu. Terus berikutnya apa lagi? Piutang. Oke. Apa namanya? Penagihan piutang. Utangnya tadi ada berapa? 19.000 ya. Kurangi 19.000. Cashnya nambah 19.000. Oke, maka saldonya akan menjadi sama dengan ini ditambah. Ya, saya coba buat schedule-nya rutin. Ini tinggal apa saja nggak mau. Ya, saldonya ya, jadi tinggal cashnya ada 52, non cashnya 37, ini 44, 5.000, 7.000 dan sekian. Terus berikutnya ada lagi, semua utang pihak luar dilunasi. Lunasi utang luar. Oke, lunasi utang luar ada berapa? Utang luarnya 4.000. Kok tandanya jadi sama? Begini ya, nggak apa-apa ya, tandanya sama ya. Ini kan kita pilih menjadi 2 nanti ya. Ini dipakai gini aja deh. Ya, ini 44. Jadi ada sekian. Uangnya tinggal 8.000. Ini 37. Nggak punya utang. Terus ini. Nah, terus kita akan mendistribusikan saldo kas. Kasnya ada berapa? Kasnya ada berapa? 8.000. Kita punya kas tinggal 8.000. Terus mau mendistribusikan kas. Nah, barulah kita membuat yang namanya apa? Di tempat lain. Ya, di tempat lain itu misalnya sini. Saya membuat yang namanya save payment. Kita taruh modal-modal orang ini. Kita taruh modal-modalnya. Ini modal Pak ini proporsinya. Ini. Saldonya berapa? Pada tanggal ini. Sebenarnya kecil berarti per tanggal berapa ini? 31 Januari ya. Tanggal 31 Januari. Saldonya ada sekian. Nah, saldonya itu kita offsetkan ya. Saldonya itu kita offsetkan masing-masing kalau dia punya utang dan utang. Nah,
Jadi si L tinggal berapa saldonya? Ada 7.000. Ya, sorry 17.000. Lalu Ditambah 5.000. ditambah 5.000 kan? Ditambah 5.000. Nah, ini saldo mereka. Ini proporsinya. Paham ya? Nah, langkah pertama kita lakukan apa? Asumsi MCA-nya loss. Oke, jadi rugi berapa? MCA-nya tinggal berapa? 3. Jadi kita rugi berapa? 37. Itu akan dibagi ini, ya kan? Ini dikali 37. Paham ya? Lalu ini jadi 40%, ini 25%, ini 25%, ini juga 10%. Totalnya pas ya, 37 ya. Totalnya 37. Oke, maka saldonya setelah kerugian ini, saldo itu akan menjadi berapa? Seandainya kita rugi 37, semua asetnya itu nggak laku dijual, maka saldo ekuitasnya akan menjadi ini dibilang ini. Saldonya menjadi yang ini 7.200, yang ini 1.000. Paham ya? Yang ini berapa? Minus 1.000, yang ini 800. Nah, terus kita asumsikan, ya, kita alokasi defisitnya siapa? N. Nah, asumsikan kita orang ini nggak bisa bayar, maka 1.000 ini akan dibagi ke sini berapa? Ini kan akan ditambah 1.000. 4.000. Ini nambah 1.000 ya, nambah 1.000, berarti ini dapat berapa? 400. Dapat berapa? Jadi ini tinggal berapa? 4, 2,5 sama 1. Totalnya jadi berapa? 7,5 ya? 7,5 ya? Berarti sama dengan 4 ya? 4, 40 per 75 ya berarti ya? 40 per 75. Dikalikan ini ya. Nah, 533. Negatif. Ada negatif. Oke, berarti yang ini dapat berapa? 25 ya. 25 per 75 dikali berapa? 1.000. Dapatnya minus 33. Sementara yang ini dia akan dapat berapa? 10 per 75 dikali berapa? 1.000. Dapatnya 1.333. Maka setelah ada alokasi defisitnya Pak N ini, saldonya akan menjadi ini ditambah. Nah, inilah saldo mereka setelah Pak N ini. Maka maka uang 8.000 itu di sini kan sekarang kita punya uang 8.000. Kita udah membuat settlement schedule. Itu akan dikasih ke siapa? L-nya 6.667, dikasih ke N667, dikasih ke O667. Oke? Itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga buat apa? Jurnal. Jadi jurnalnya adalah tinggal buat jurnal aja kan? Jurnal. Saya buat sini aja ya. Jurnal. Yang pertama, tadi transaksinya apa aja? Menghapus apa? Piutang ya. Piutang. Jurnalnya apa berarti? Yang dihapus piutangnya tadi siapa? Lalu? Nelly ya. Nelly ya. Berarti jurnalnya apa berarti? Terus?
tadi? Piutang to dan Pak. Receivable to dan. Berapa tadi jumlah piutangnya? 5.000. 5.000. Nah, terus berikutnya apalagi nih? Jualan ya, jual. Sebenarnya apa berarti? Kan ada sepeda nih, jual persediaan berarti cash. 3.000. Terus berikutnya ada untung ya, jual persediaan tadi ya. Jual persediaan untung kan? Ini kan, ini. Ya, tadi yang kita kredit adalah inventory. Inventory berapa? 5. Terus ada L capital, terus berikutnya ada M capital, berikutnya ada M capital sama O. Izin Pak, cashnya 30.000. 30.000. Ini ada berapa? Ini ya, 2.000, 1.250, 1.250, sama 500. Nah, dan seterusnya ya, terusin sendiri ya. Ini kalian terusin sendiri yang ini, baru saya buat yang bagi kas. Ya kan? Nah, di pas berapa? 8.000, maka jumlahnya adalah ini L, M sama O. L, M sama O. Ada S. Ya, L-nya dapat berapa? 6. Ini dapat 67. Ini dapat 6. Oke, maka cash yang kita pakai ada berapa? 8.000. Nah, ini yang lainnya terusin sendiri ya. Nah, ini yang soal save payment. Kita dapat 15 menit doang selesai. Gimana? Bisa dipahami ya maksudnya save payment itu ya? Jadi save payment itu adalah kecil seperti ini yang kita buat sesaat sebelum kita tuh bayar cash. Jadi kita ada saldo di sini berapa? 8.000. Nah, 8.000 itu buat siapa? Yang aman gitu loh. Paham ya? Nah, maka dibuat asumsi-asumsi seperti ini. Ya, jadi kesimpulannya, oh ini 8.000 itu dikasih yang ini 667, ini 667, ini 667. Oke, silakan diresapi. Nah, kok enak soalnya 4. Ini 2 saya kerjain nanti. Udah. Lalu ada yang masih kurang jelas? Oke, lanjut ya. Contoh yang cash distribution plan, CDP. Soal nomor berapa yang CDP itu? Tolong dibaca bukunya. Splash 12. 11-12. Iya. Ya. Mana? 11-12. Ya, 11. Nah, yang 12 itu sudah ada itunya dia, sudah ada CDP-nya, tinggal bagi doang. Yang hitung dari awal aja. Ya, yang nomor itu aja ya, nomor 11 aja ya. Nomor 11.
Baca nggak ini? Ini? Kok kebaca? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Langkahnya tadi apa? Ayo. Langkah yang pertama, membuat saldo ekuitasnya masing-masing orang ini. Ya, step 1. Step 1 apa tadi? Menyusun saldo ekuitas. Oke, saldonya siapa aja punya si Tuan? Tuan. Terus siapa? Ray. Ray. Sin. Ini kayak yang perang lightsaber. Itu siapa tuh yang perang? Saldonya siapa berapa aja? 12, 9.000, 12.000, 9.000. Oke. Ya, capital. Terus utang piutang. Berapa aja? Utang piutangnya ada berapa aja? Pinjaman kepada Ray. Ray ada berapa? 4.000. 5.000. 4.000 ya? 4.000. Ada lagi? Punya utang lagi nggak? Sen apa sih? Persen doang gitu ya. Ya udah. Berapa? 6.000. 6.000. Itu aja ya. Iya. Maka sama teman ini saldo akhirnya. Terus langkah yang ketiga apa? Ketiga aja. Step 3. Tiga lagi, diulangi lagi. Menyusun apa? Loss absorption. Oke, loss absorptionnya tadi gimana? Kita jajarkan orang-orang ini. Tapi sebelumnya kita kasih persentase untung ruginya. Persentase untung ruginya berapa? 30%. Terus berapa? 20%. Yang ini berapa? 35%. Yang ini 15%. 15%. Oke, maka loss absorption-nya itu akan menjadi berapa? Ini dibagi 30%. Ini 40.000. Nah, ini sekian. Ya, ini dibagi 20% ya, 20%. Terus yang ini, ya, ini 34. Ya, bisa rugi. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini, rugi. Pak, Ya, yang capital and advance balance-nya kayaknya yang bawah itu salah, Pak. Nggak ngikut yang atas. Yang 12.000, 9.000 itu, Pak. Salah. Itu masih sama kayak kapital sebelum dikurangi yang utang piutang tadi. Saya tadi ngopi dari mana? Nah, lagi. Jadi berapa? Banding 1 nih ya. Banding 1, ini 2. Terus berikutnya? 3 nih ya. 3, ini 4. Berikutnya, langkah yang ketiga. Step 3.
Ini sudah step 3 belum sih? Stepnya apa aja ya, Mbak lupa. Oh ya benar, yang kedua ini ya. Yang kedua membuat vulnerability ranking, yang ketiga membuat ini. Oke, loss absorption potential sama cash distribution. Loss absorption potential. Berarti ada orang-orang ini. Sama apa? Ini yang dikasih ini ya. Terus saldonya ini yang bukan saya agak error. Terus sementara yang ini dikasih yang oke. Ini ya. Lalu Iya, Pak. oke, kita lihat loss absorption potensialnya kan ada ini kan saldonya ya. Nah, terus berikutnya langkahnya adalah buat ini apa namanya? Kita alokasikan mulai dari yang paling kuat. Kita jadikan ranking sama seperti ranking 2. Yang nomor 1 tadi siapa? Ini kan. Nah, saldonya kita samakan seperti si ini. Paham ya? Jadi si punya si SIM ya, itu biar jadi 40.000 kita kurangi berapa? 11.49. Dengan ini, maka saya nanya sih tinggal dikasih rumus ya, 40.000. Nah, 11.000 ya, maka saldonya akan menjadi ya sama dengan ini kurang. Nah, ini jadi 40.000. Oke, jadi si SIM ini kalau perusahaan rugi 11.000 ya, dia tuh rugi berapa? Sama dengan ini dikali berapa? 35%. Nah, dia rugi 4.000. Dia dapat distribusi pertama berapa? 40.000. Distribusi yang kedua. Distribusi pertama ya, distribusi kedua. Kita lihat yang ranking 2 siapa? Ini ya. Ranking ini kan jadi ranking 1. Berarti ranking 1. Nah, ini jadi ranking berapa? Ranking 2. Berarti ini kita kurangi berapa? Sama dengan jadi nanti caranya jadi circular reference kalau itu. Ini aja 40.000 berapa? Nah, ya, jadi kita buat rugi berapa? 13 di dua orang ini. Saya pakai maka akan menjadi berapa? 26. Dia akan dapat alokasi berapa? Oke. Sementara yang ini dia dapat ini berapa persen? 35.
Oke, ini akan menjadi sekian. Paham ya? Jadi alokasi pertama ini 4.000, alokasi kedua berapa? 8.000, 4, 6, 7. Tanya. Lalu jadi yang terakhir, itu orang sudah sama semua. Berarti kita kurangi berapa? 1,667 ya? 1,667. Benar ya? 1,667. Ini maka akan menjadi sekian pas 25 semua. Jadi nanti alokasinya ini akan kita kalikan 30%, ini akan kita kalikan 35%, ini akan kita kalikan berapa? 15%. Nah, inilah alokasinya. Ya, jadi alokasi yang pertama ada berapa? Sama dengan sini. Ini alokasi yang pertama 4.000. Kan ya, 4.000. Terus alokasi yang kedua ada berapa? 8.767. Yang 30% buat Puan, yang 35% buat siapa? Sin. Terus alokasi yang ketiga itu adalah berapa? 1.334. Ya, 1.334. Yang 500 buat ini, 580 ini, terus 250 buat ini. Baru sisanya, ya, sisanya nanti akan dibagi dengan proporsi 3, 2, 3, 5, 15. Oke, saya tulis dulu. Alokasi 1 buat siapa? Ayo, alokasi 1 buat siapa tadi? Utang luar. Ada berapa? 42.000 ya, alokasi 1 42.000 untuk utang eksternal. Oke. Alokasi 2. Jadi berapa alokasi 2-nya tadi? 4.000 ya. 4.000 100% untuk siapa? (667) ya. Jadi berapa persen untuk ini? Kalau persentasenya berapa? Pakai angka aja ya. Pakai persentase deh. Jadi ini berapa persen? Lalu 30/65 itu berapa persen? 46. 46 ya, 46% ya untuk siapa? Ini Puan. Berarti 46 sisanya berarti 56 ya. 56%. 54%. Terus berikutnya alokasi 4 berapa? 1 334 bla 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 ini. Terus sisanya alokasi dibagi dengan berapa? 3 2 1 seperti ini. Gini ya cara membuat alokasinya ya. Oke, sudah saya bantuin. Cepat kerjanya, satu soal cuma 15 menit, soal 4 setengah jam selesai. Misalnya mau nggak bisa Pak,
bisa sendiri. Oke, jadi tinggal terusin itu saja ya. Jadi hari ini sudah selesai untuk sesi Zoom meetingnya. Mau nggak ini? Jangan nggak mau. Mau Pak. Tapi ngerti nggak? Halo teman-teman, bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Bisa ya? Ya jadi beda banget ya antara cara memikirkan ada dua kan, ada yang safe payment caranya ya, ada yang cash distribution plan CDP. Nah itu dua-duanya itu pendekatannya sangat beda. Yang satu ngitung pas mau bayar, yang satu dari awal sudah dihitung. Jadi pas bayar itu sudah tahu nanti bayar ke siapa-siapa. Oke ya. Jadi ada dua pendekatan, tolong dipahami lagi. Sementara sekian dulu untuk sesi Zoom-nya. Sebelumnya tolong dinyalakan kameranya. Kamera akan di capture, kamera layar akan ditangkap pada 1, 2, 3. Yuk ruang sebelah 1, 2, 3. Oke, cukup sekian untuk sesi Zoom-nya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Setelah ini akan ada sesi latihan. Oke ya, nanti saya share latihannya. Oke, silakan kalau mau live